Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Tapi sebelum masuk ke rumusan teorema Pythagoras, kalian perhatikan dulu gambar-gambar berikut ini. Ada atap rumah, ada piramida, ada tenda perkemahan. Nah, dari gambar-gambar tersebut ada bangun yang terbentuk. Bangun apakah itu? Ya, segitiga siku-siku. Jadi, dalam teorema Pythagoras nantinya kita akan bahas segitiga siku-siku. Kita bahas ke teorema Pythagorasnya. Di sini ada segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C. Dan ada rumusan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini merupakan rumusan dari teorema Pythagoras, di mana C ini sisi terpanjangnya atau biasa disebut dengan hipotenusa, dan sisi A, B ini merupakan sisi yang ada pada sudut siku-sikunya. Saya tekankan di sini jangan terpaku pada A, B, C-nya ini saja, karena bisa jadi nanti pada soal hurufnya bisa berbeda. Nah, intinya di sini sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Sebelum masuk ke contoh soal, kita pahami dulu gimana caranya kita tahu bahwa sisi itu merupakan sisi terpanjang atau hipotenusanya. Nah, di sini ada dua gambar segitiga siku-siku, kita cari hipotenusanya. Untuk gambar yang pertama, di sini ada segitiga siku-siku dengan sisi K, L, M, dan di sini siku-sikunya ya. Nah, untuk hipotenusa atau sisi terpanjangnya itu merupakan sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya kan ada di sini ya. Sudut siku-sikunya di sini berseberangan dari sudut siku-siku ini. Jadinya, nah, ini dia hipotenusanya adalah sisi M-nya. Jadinya M kuadrat sama dengan jumlah dari sisi yang lain. Berarti di sini K kuadrat tambah L kuadrat. Untuk gambar yang kedua, di sini sisinya X, Y, Z ya. Hipotenusanya yang mana? Hipotenusanya tadi, ingat ya, sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya di sini berseberangan. Nah, berarti yang ini ya, yang Z. Berarti Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sampai sini sudah paham ya? Untuk contoh soalnya yang nomor 1 ini yang ditanyakan adalah sisi P. Nah, yang pertama kita tentukan hipotenusanya dulu ya. Hipotenusanya ingat yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Berarti yang P. P kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan 100 tambah 576 sama dengan 676. Ini masih P kuadrat, yang dicari adalah P. Berarti ini 676 ini di akar 676 sama dengan 26. Kalau ada yang lupa dengan cara mengakarkan, diingat-ingat kembali ya. Untuk contoh yang kedua, ini yang ditanyakan adalah sisi X. Nah, yang pertama, ingat hipotenusanya mana? Yang 15. Berarti 15 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 9 kuadrat. Nah, karena X-nya di sini, berarti pindahkan ke depan, X kuadrat sama dengan, jadinya pengurangan 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat sama dengan 200
25 dikurang 81 sama dengan 144. Ingat ini tadi masih X kuadrat, yang ditanyakan X sama dengan diakarkan akar 144. Berapa? 12. Paham ya sampai sini? Contoh yang selanjutnya, di sini ada gambar trapesium ABCD. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Nah, ini kalau kita lihat-lihat, panjang BC ini merupakan sisi miring. Berarti ini nanti bisa dibuat jadi segitiga di sini ya. Kita tarik garis bantu seperti ini. Jadinya siku-siku di sini. Jadi segitiga siku-siku. Kita pisah ya segitiga siku-sikunya, misalnya di sini. Di sini panjangnya berapa, sama ya dengan yang ada ya, 15 cm. Yang di sini berapa? Nah, karena AB-nya 33 cm dan DC-nya 25, berarti yang di sini ada selisihnya. Tinggal kita kurangkan saja. 33 dikurang dengan 25 yaitu 8. Nah, kita bisa cari BC-nya. Ini kan sudut siku-siku berhadapan, ini sisi miringnya. BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 289. Nah, ini masih BC kuadrat. Kalau nyari BC tinggal diakar 289. Akar 289 sama dengan 17 cm hasilnya ya. Paham ya sampai sini? Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada gambar. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AC 40 cm. Langsung kita masukkan ya. AC-nya 40 cm di sini. Terus panjang BC 24 cm di sini, 24 cm. Terus panjang CD-nya 25 cm. Di sini 25 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AD. Ini ya yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi langkah pertama, kita pisahkan dulu segitiganya. Perhatikan ya, di sini ada 2 segitiga siku-siku. Jadi kita pisahkan dulu segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-siku yang pertama, ini segitiga yang besar, yang ABC. Dan siku-siku yang kedua, segitiga siku-siku yang kedua, ini yang BCD. Nah, ini kita masukkan angkanya. Di sini 40, di sini 24, di sini 24, di sini 25 ya. Dari gambar ini kita pisah ya. Nah, yang mau ditanyakan adalah AD. AD ini merupakan selisih atau pengurangan dari AB, panjang AB dikurang dengan panjang AD, BD. Maaf, BD. Panjang AB dikurang dengan BD. Untuk AB-nya sama BD ini kita belum tahu, jadi kita cari dulu satu-satu. Untuk yang AB, ini ya AB berarti pakai segitiga siku-siku yang ini.
Siku-sikunya di sini, berarti hipotenusanya yang 40. 40 kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan, oh ya, yang ditanyakan AB ya, pindahkan AB kuadrat sama dengan 40 kuadrat dikurang 24 kuadrat sama dengan 1600 dikurang 576 sama dengan 1024. Ini masih AB kuadrat. Berarti AB-nya kita akar 1024 sama dengan 32. AB-nya 32. Sekarang kita cari yang BD. BD berarti pakai segitiga yang ini. Lihat, hipotenusanya berarti 25 kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah 24 kuadrat. Yang ditanyakan, pindahkan ruas. BD kuadrat sama dengan 25 kuadrat kurang 24 kuadrat sama dengan 625 dikurang 576, hasilnya 49. Ini masih BD kuadrat ya. Jadi BD nya sama dengan akar 49 sama dengan 7. Ini BD nya 7. Sudah kita dapatkan AB nya 32, BD nya 7. Kita masukkan ke sini. AB 32 dikurang dengan 7 sama dengan 25 cm. Jadi panjang AD adalah 25 cm. Paham ya sampai sini? Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar ilmu yang kalian dapat mereka dapatkan juga. Terima kasih.